Berasa seperti kondektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Kita berbagi pahala sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Sekolah Vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa. Ini adalah orkestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka DIES ke-10 Sekolah Vokasi ya, dan juga DIES yang ke-70 untuk UGM. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini. Tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. Malam hari ini hadir Bapak Rektor. Pak, selamat malam Pak. Pak Panut beliau, saya ikuti tadi sambutan beliau. Profesor Panut Mulyono luar biasa. Cuma pantunnya yang saya tadi agak bingung. Semua kan pantun ya. Prof Panut tadi pantunnya ke pasar membeli duren. Sekolah vokasi memang keren loh. Ke pasarnya ngapain gitu. Tapi yang namanya profesor itu tidak salah karena itu hanyalah pendapat baru, bukan sesuatu yang salah. Dissenting opinion kalau untuk profesor. Ya. Jadi bukan salah. Makanya saya pengen jadi profesor karena profesor itu nggak pernah salah. Selalu kalau toh salah itu hanyalah pendapat baru. Makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini. Nggak tahu kalau sama UGM walaupun saya nggak pernah kuliah di sini tapi kayak ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Bener, ini pertama kali saya diundang di acara DIES UGM tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Gitu. Ini perasaan susah untuk dijelaskan. Dan ini menarik sekali di acara rangkaian acara DIES juga. DIES ke-10 Sekolah Vokasi UGM ini yang diundang pelawak, komedian. Ini menunjukkan bahwa UGM ini semua sivitas akademinya semua imannya sudah mantap. Lu bener, kalau acara sepenting DIES saja yang diundang pelawak berarti imannya sudah mantap. Karena kalau yang diundang masih ustadz itu berarti imannya masih labil. Ya kan? Imannya sudah mantap, makanya sering-sering undang, nggak usah nunggu DIES juga apa-apa ngundang Pak. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya Pak Anggito Abimanyu. Mas Anggito, di mana? Mas, sehat Mas? Sudah lunas, terima kasih. Bercanda beliau tuh, kalau sama saya sudah menganggap seperti keluarga lah. Karena saya pernah dulu ketemu masuk ruangan beliau, begitu masuk langsung berdiri Mas Anggito, keluarga gitu, dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh, itu disuruh keluar ya? Pantesan saya ditarik security. Tapi betul, makanya Prof Panut juga seperti itu. Saya dan beliau ini sudah kenal lama. Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau saya sapa, Prof Panut, terus beliau lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya gitu. Kenal lama gitu. Begitu. Karena kalau saya sapa, Prof Panut, Cak Lontong, itu kan namanya kenal cepat. Nah, ini karena beliau tadi, kamu siapa lama itu, jadi kenal lama itulah. Dan hubungan emosional kita sangat dekat. Saya dengan beliau itu hubungan emosionalnya dekat, makanya kalau deket-deket saya beliau sering emosional. Makanya ini kalau kita lihat sengaja beliau duduknya agak ke belakang takut emosi. Tapi saya akan sapa terlebih dahulu, ini berkaitan dengan nama, jadi saya mohon maaf saya akan membaca. Dan untuk untuk membaca saya perlu kacamata, bukan apa-apa.
Ini kacamata nggak ada yang punya. Saya bukan pamer, bukan limited edition, bukan. Tadi di ruang tunggu belakang ada kacamata kan. Ini punya siapa? Saya tanya nggak ada, terus saya pakai gitu. Makanya nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya kan dipakai sama yang punya. Saya ingin menyapa yang terhormat Rektor UGM Profesor Insinyur Panut Mulyono M.Eng D.Eng IPU ASEAN Eng. Luar biasa. Saking pinternya itu gelarnya sampai baca aja capek. Ini belum mendapatkannya ya, mendapatkannya luar biasa. Nama membawa rasa Prof. Panut. Para dosen dan mahasiswa pasti manut. Nah, jadi makanya beliau cocok kalau jadi rektor karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Mulyono. Mulyo tercipta di sini dan di sono. Wah, jadi di mana-mana menciptakan kemuliaan. Tepuk tangan buat rektor kita tercinta. Nah, jadi makanya beliau cocok kalau jadi rektor karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Tadi pagi saya datang di Jogja langsung disambut langsung oleh Dekan Sekolah Vokasi UGM. Luar biasa. Bapak Wikan Sakarinto ST/MSc PhD. Wah, anak gelar. Kalau dosen ini orang pintar-pintar gelarnya panjang-panjang. Saya sebenarnya juga lulusan teknik. Cuma saya di ITS dulu ya. Jadi saya itu insinyur. Yang bisa saya banggakan adalah mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Mungkin salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau kumpul pelawak saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Tapi celakanya kalau kumpul teman-teman insinyur saya jadi minder karena satu-satunya insinyur yang jadi pelawak hanya saya. Jadi itu dua sisi yang merepotkan saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah nggak canggung lagi kalau ke insinyur-insinyur kumpul karena memang saya nggak pernah datang. Bapak Wikan Sakarinto, Wikan, wis suwi dadi dekan. Beliau ini. Pak Wikan tadi mana main musik piano tadi Pak Wikan? Oh di samping Pak Pro. Sakarinto. Sampai sekarang masih mikirin mahasiswa toh? Wah. Loh, saya tadi banyak bertukar pendapat dengan beliau. Sebenarnya beliau yang banyak cerita sih saya mendengarkannya. Bagaimana sekolah vokasi ini luar biasa. Dulu kalau di tempat saya kuliah ada juga FNGT, dulu di sini ada juga D3 kan. Sekarang sekolah vokasi D4 Pak ya. Nah, jangan sampai dilema karena kalau dilema jadi bingung. Kamu kuliah di mana? Wah, dilema saya. Wah. Bingung, padahal sudah kuliah masih bingung, dilema. Makanya mentok di D4. Kenapa nggak ada dilema? Karena jadi bingung. Luar biasa. Dan banyak terobosan-terobosan saya lihat di sekolah vokasi ini, salah satunya ini orkestra yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat penampilan yang luar biasa tadi. 90% hampir ya tadi ya. Musiknya dari UGM ya, Pak Wikan ya. Luar biasa. Padahal setahu saya minggu depan ini kan sudah mulai ujian. Betul. Latihan musiknya aja luar biasa. Saya yakin butuh waktu yang lama. Jadi nanti kalau mungkin nilai mereka nggak bagus, ada alasan karena sibuk latihan. Jadi ada keuntungannya juga ini orkestra ini. Kayaknya optimis nilainya jelek gitu ya. Padahal nggak ikut latihan. Ketua panitia kita Ibu Fitri Damayanti beritu SESS MSc. Fitri. Bu Fitri, mana Bu Fitri? Bu, selamat malam Bu. Fitri itu pintarnya seorang putri. Oh. Dan Berutu itu berusaha selalu menjadi nomor 1. Wah, tepuk tangan buat saya. Saya kan belum tadi kan. Yang tadi saya sebutkan sahabat saya juga Bapak Anggito Abimanyu, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau yang di. Wow. Jangan loncat, jangan loncat. Oh enggak. Nama beliau juga luar biasa. Anggito. Anggaran kegiatan kudu ditoto.
Makanya beliau itu sering dipercaya untuk memegang anggaran, memegang dana karena bisa menjaga dan menoto seperti itu. Abimanyu agar bisa muncul ide-ide yang mantap dan new. Wah. Maksa ya. Tapi pas kan, pas. Saya dulu saking pengennya kuliah di UGM ya. Akhirnya saya dulu waktu kuliah di Surabaya itu saya sempat punya pacar mahasiswi di UGM. Bener. Boleh tepuk tangan buat mantan saya. Dia di peternakan dulu. Peternakan, tapi saya ada yang dari peternakan? Ada. Tapi saya nggak sampai 2 semester, akhirnya kita putus karena saya sering mendapat masukan dari teman-teman, jangan pacaran sama anak peternakan. Memang anaknya pendiam, diem tahu-tahu bertelur katanya. Saya jadi takut. Makanya dengan alasan itu akhirnya kita berpisah. Di vokasi ini juga ada kehutanan Pak ya? Luar biasa. Saya terus terang seperti saya sampaikan, jangan berharap nanti Anda jadi Tarsan gitu ya. Karena toh bisa tidak sesuai dengan bidangnya juga. Yang namanya kehutanan nanti nggak harus kerja di hutan. Buktinya sekarang yang memimpin Indonesia juga dari kehutanan, ya kan? Ini bukti. Makanya tetap semangat kuliah sebaik mungkin dan jangan sampai jadi seperti saya. Karena nanti saingan saya jadi banyak. Saya bangga. Tadi saya juga diberi informasi. Di vokasi ini ada syarat-syarat bahwa kemampuan bahasa internasional, bahasa Inggris juga ditingkatkan ya Pak Wikan ya. TOEFL-nya berapa tadi Ustaz? 550 Pak ya, pencapaian TOEFL. Saya dulu, nanti Anda minder kalau saya sampaikan ya. Karena saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, saya cuma ingin menunjukkan betapa cintanya saya pada Indonesia. Jadi kalau saya kemana-mana termasuk ke luar negeri saya nggak bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar. Saya itu orang yang tidak pernah lelah belajar. Cuma saya hitung-hitung saya sudah 3 kali merasa tertipu gara-gara pengen belajar bahasa Inggris. Pertama, secara waktu saya susah untuk ikut kursus, makanya saya otodidak, saya beli buku. Saya ke toko buku termahal untuk pintar bahasa Inggris saya beli. Ini Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli, saya buka sampai rumah, kosong nggak ada isinya. Saya protes, ini katanya rahasia menguasai bahasa Inggris kok nggak ada isinya. Loh, namanya juga rahasia Cak. Nah, kalau ditulis nanti rahasianya bocor gitu. Sekali tertipu tidak menyurutkan semangat saya belajar. Saya minta lagi yang lebih mahal. Ini ada Cak lebih mahal, nggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris kilat, saya beli. Saya sudah curiga, saya intip, oh ada tulisannya. Saya bawa ke rumah, benar ada tulisannya. Mulai halaman pertama sampai terakhir, tulisannya apa? Flash. Loh, jadi bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Saya hanya tahu bahasa Inggris kilat, kata yang lain nggak tahu saya bahasa Inggrisnya. 2 kali tertipu, tetap semangat. Balik lagi saya. Sekarang gini deh, yang paling mahal buku biar pintar bahasa Inggris mana di sini? Kalau ini mahal ya, enggak masalah saya beli. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Saya beli dan ini yang akhirnya terbukti. Karena sampai di rumah dalam waktu 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 enggak bisa lagi. Lancarnya tuh Pak cuma 30 menit. Tahu gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya kan? Udah. Sejak itu saya enggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Tapi tetap ini seperti yang ada dalam pemikiran dosen-dosen kita itu pengen
anak didiknya lebih maju. Saya juga gitu, anak saya harus lebih maju dari bapaknya. Bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, yang penting anak saya jago. Makanya kalau di rumah, mungkin kalau Anda nanti suatu saat mampir ke rumah saya, Senin sampai Jumat di rumah saya ada aturan, semua anggota keluarga berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Senin sampai Jumat. Satu kata tidak bahasa Inggris, denda 10.000. Ini saya terapkan gitu. Sabtu, Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu. Jadi kalau bikin peraturan jangan merepotkan diri kita sendiri kan. Nah, kalau setiap hari bahasa Inggris, saya paling banyak bayar denda nanti, ya kan. Tapi yang penting anak saya jago bahasa Inggris, itu yang membuat saya bangga. Penting sekali. Dan Anda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Ketawanya menghina Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman, lebih menakutkan ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda gunakan untuk apa kalau mengingatkan? Saya ingin sampaikan, saya bangga. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim